Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Walida. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 6A dengan 62201015039. Berikut adalah video bimbingan klasikal saya. Nama aku Ziana Walida, aku bisa dipanggil Zia, ya makan dulu ya. Jadi aku di sini itu mau buat ngerjain tugas UAS aku, disuruh praktek ke sekolah langsung. Jadi mohon kerjasamanya ya teman-teman. Oke. Bisa kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Oke. Iya sih, kalau udah siang habis makan lagi kan ya. Untuk tadi habis sebelum istirahat ada pelajaran apa? habis sosiologi. Pelajarannya susah atau gimana? Bisa nggak pelajarannya sosiologi? Oke. Terus hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk nggak? Ada beberapa. Kenapa nggak masuk ya? Oh, sakit. Oke, semoga yang sakit cepat disembuhkan ya teman-teman. Jadi kesempatan kali ini aku mau melaksanakan bimbingan klasikal. Kalian ada yang pernah dengar nggak bimbingan klasikal tuh apa? Sama sebelumnya bimbingan klasikal tuh belum dikasih tahu ya sama guru BK-nya. Jadi bimbingan klasikal tuh kayak suatu bimbingan yang dilaksanainnya sama kalian nih sekelas. Kalau sendiri-sendiri kan namanya bimbingan individu. Kalau beberapa orang doang itu namanya bimbingan kelompok. Kalau sebanyak ini namanya bimbingan klasikal. Kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian tiba-tiba ada guru BK-nya ngajar sekelas atau di aula itu namanya bimbingan klasikal. Gitu. Oke, sekarang boleh keluarin HP-nya. Kita scan dulu. Aku mau tanya sama kalian. Mau berdua aja? Oke. Nggak apa-apa kalau mau berdua aja. Oke. Boleh di scan ya teman-teman. Kalian menghabiskan waktu dengan apa? Udah belum? Mam. Hadir. Berdua boleh deh. Berdua gak apa-apa. Aku jurusan bimbingan konseling. Iya. Boleh di scan ya teman-teman. Maaf kalau kurang gede. Iya, Mentimeter. Udah semuanya di scan? Oke. Iya, betul. Sabar ya. Udah semua di scan? Itu temennya belum. Sabar. Oke. Udah? Oh, belum. Oke, kita tunggu ya teman-temannya yang belum. Yang udah boleh share link aja ke grup kelas biar teman-teman bisa langsung masuk. Oke. Udah? Yang belakangnya belum. Udah, oke. Kita buka ke sini. Udah belum? Yang udah share link aja ke grup. Oke. Biar oke. Tampilannya sama semua kayak gini. Itu ada scan barcode kalau ketinggalan scan. Oke. Terus ayo jawab pertanyaan kalian di sini. Satu kalimat, boleh satu kata, boleh paragraf, boleh deh semuanya isi sepanjang-panjangnya boleh. Aduh, jangan lupa dikirim tuh. Ada box main, baca buku. Ayo main mana? Ya, ayo mancing nanti tidur.
mager, main game, dilihat, bad mood. Apa tuh yang padat? Oke, nongkrong, lapar, males, bingung, males, gak ada motivasi, menghayal, kenyang. Pacarku semangatku, oke. Apa lagi tuh? Yang menghambat ikro 3 itu gimana maksudnya? Yang menghambat ikro 3. Ikro 3 itu menghambat produktivitas atau gimana tuh? HP. Makan meja menghambat produktivitas. Oke. Oke. Oke, oh ternyata ikro 3 itu novel. Oh. Oke. Oke. Oke, selesai pertanyaannya. Setelah tahu jawaban-jawaban kalian dari Mentimeter tadi, selanjutnya apa yang kalian lihat dari gambar ini? Burnout, terus pusing, terus apa lagi? Nggak tahu yang harus dilakuin yang mana. Oke, terus apa lagi? Males. Apa lagi? Kejar-kejaran waktu. Terus siapa yang pernah ngerasain kayak gini? Oke. Banyak kayak yang pasti ngerasain kayak kejar-kejaran sama deadline, terus semua jadi buru-buru, bingung karena semuanya numpuk, jadi bingung mau ngerjainnya yang mana dulu. Tuh. Oke. Jadi kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian mengelola waktu dengan efektif, cara seru biar hidup lebih produktif. Gitu. Jadi kita belajar untuk mengelola waktu dengan efektif, biar tadi nggak ada hambatan-hambatan tadi yang kalian udah tulis tuh bisa berkurang gitu. Terus ada yang mau jawab, apa sih itu mengelola waktu? Boleh angkat tangan. Kira-kira mengelola waktu menurut kalian tuh apa? Satu kata atau satu kalimat boleh sih. Ayo, mengelola waktu. Kira-kira apa ya mengelola waktu? Menurut kalian atau pikiran kalian deh, kalau kepikiran mengelola waktu tuh apa sih? Gitu. Ayo, angkat tangan boleh ya teman-teman. Iya, mengelola waktu. Atau kayak contohnya apa sih dari mengelola waktu gitu? Contoh dari mengelola waktu tersebut. Ayo ditunggu. Coba dijawab ya teman-teman. Udah yang ketemu jawabannya? Oke, boleh. Namanya siapa? Ini dalam diri ya. Namanya siapa, maaf? Oke, Keisha, boleh. Adalah Oke, asik Keisha. Oke. Jadi mengelola waktu itu proses untuk mengatur, merencanakan, serta mengontrol bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dengan mengurangi stres. Jadi kita ngatur waktu kita biar semua tuh dikerjain dengan baik, semua tuh disusun, semua tuh diatur. Karena kalau semuanya nggak diatur akan berantakan dan waktu kita nggak efisien. Atau jadinya kebanyakan buang-buang waktu karena nggak tahu harus apa dulu yang dikerjain. Oke, sekarang kita simak videonya ya teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil dari video ini? Mulai dari barisan ini coba perwakilan. Apa sih yang kalian ambil teman-teman dari video ini? Ayo, ayo gak apa-apa.
pendapat aja, apa perbedaannya apa, atau yang lebih baik dicontoh yang mana, gitu. Dari tiap barisan tolong bikin perwakilan ya. Yuk, dari barisan ini ya teman-teman. Gak apa, satu kalimat aja gak apa-apa. Yuk, dari yang depan. Kira-kira dari video yang diambil tadi apa yang kamu tangkap? Hidup harus seimbang. Hidup harus seimbang. Terus baris ke sini. Kira-kira apa yang diambil dari video tersebut? Ayo apa? Lihat dari kan jadi kalau jam 9 dia langsung bangun jam 9 kalau itu katanya dia atau bangun jam berapa terus malamnya malah main game dan bangunnya besok Oke, yang satu bisa mengatur waktu, yang satu enggak. Barisan yang sini. Benar. Di sebelah. Video sebelah kanan bisa mengatur waktu, terus sementara video sebelah kiri belum bisa mengatur waktu dengan baik. Bisa dilihat kayak video sebelah lebih tahu ya prioritasnya apa dalam kehidupan sehari-harinya dan semuanya tertata gitu. Sementara yang nomor 9 ya dia melakukan kegiatannya sesukanya, tapi dia juga ngambil isi waktu dengan kerjain tugasnya cuma di detik-detik akhir gitu loh, dia belum bisa memprioritaskan. Oke, baris terakhir. Yuk, baris terakhir. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari video? Dari video itu memang dia tuh lebih memahami prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu, dan dia paham gitu loh kayak harusnya jam segini itu kerjanya apa, jam segini itu lalu seperti apa. Kan tadi kita juga lihat kan sebenarnya dua video ini sama-sama ada waktunya main game. Iya. Tapi kalau video karena itu diseimbangin sama belajarnya dia, makannya teratur, jadi makan itu lebih bagus gitu tata kelolanya. Kalau yang kiri terlalu cuma main game. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menjawab dari video ini. Selanjutnya, kira-kira teman-teman tahu nggak sih manfaat mengelola waktu, atau bisa disambungin dari video tadi, manfaatnya ngapain kalau bisa mengelola waktu? Boleh angkat tangan ya teman-teman. Manfaat dari mengelola waktu. Hidup lebih tertata. Yang lain? Manfaat dari mengelola waktu. Ayo yang depan apa? Manfaat dari mengelola waktu. Kerjaan jadi lebih cepat selesai. Oke, kerjaannya jadi lebih cepat selesai. Jadi manfaat mengelola waktu, satu itu ada meningkatkan produktivitas kayak tadi di video sebelumnya. Yang sebelahnya lebih produktif kan, kayak dia bisa menjalankan semuanya dengan seimbang, ada tetap main gamenya, tetap produktifnya juga, tapi nggak keteteran atau jam tidurnya tetap cukup gitu. Sedangkan yang lain kan sebelahnya nggak tahu tentang nggak bisa meningkatkan produktivitas karena nggak bisa mengelola waktu dengan baik. Oke, manfaat selanjutnya bisa mengurangi stres dan kecemasan. Kenapa bisa mengurangi stres dan kecemasan? Karena kalau kita udah bisa mengelola waktu dengan baik, kita nggak perlu terburu-buru sama tugas-tugas yang numpuk. Terus kita juga nggak perlu cemas karena masih ada tugas apa lagi nih yang belum, atau hal apa lagi yang harus kita lakuin. Kayak gitu. Terus selanjutnya bisa mengoptimalkan waktu luang. Kayak tadi balik lagi ke video sebelumnya, kita tetap bisa main game kok walaupun produktif, tapi ya lagi-lagi waktunya diatur dulu biar semuanya tertata, semuanya dapet gitu. Yang terakhir bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa bisa sampai meningkatkan rasa percaya diri? Karena kita mengelola waktu dengan baik, jadi kita pede gitu sama tugas-tugas yang kita kerjain atau kerjaan-kerjaan yang kita kerjain tuh nggak buru-buru. Jadi ya udah semua berjalan dengan sesuai rencana.
Oke. Kira-kira setelah manfaat, apa dampak dari tidak mengelola waktu? Teman-teman boleh angkat tangan ya. Dampak tidak mengelola waktu. Tadi manfaatnya udah, sekarang dampaknya kira-kira apa sih yang bikin, apa sih dampak kalau kita nggak ngelola waktu? Oh, boleh lebih besar. Stres. Teman-teman ada lagi yang mau jawab dampak tidak mengelola waktu? Burnout. Terus? Iya, tugasnya numpuk. Oke, benar ya yang teman-teman sebutkan sebelumnya. Jadi ada stres, terus jadwalnya jadi berantakan, terus ada fokusnya terpecah karena kita nggak bisa ngatur. Jadi masih banyak yang harus dikerjain. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke tips and trick cara mengelola waktu. Pertama ada planning. Kita harus punya jadwal dari kegiatan-kegiatan kita per hari. Kayak kita tuh udah tahu seharian itu kita mau ngapain aja, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari istirahat tuh kira-kira mau mulai ngapain dulu, atau dari pagi sebelum mandi kita ngapain dulu, atau abis sekolah pulang sampai rumah tuh mau lanjut ngerjain tugas dulu apa istirahat dulu. Itu semuanya harus terplanning dengan baik biar kita bisa ngatur jadwal-jadwal setelahnya nih. Kira-kira habis sekolah istirahat dulu biar bisa lanjut belajar, atau belajar dulu deh biar sekalian capek biar istirahatnya lebih banyak gitu. Selanjutnya bisa menggunakan Pomodoro teknik, di mana kita bisa fokus dulu 25 menit buat belajar, kayak tanpa ada HP, tanpa ada apa, ya udah fokus belajar tanpa istirahat, terus dilanjut lagi 10 menit buat istirahat, terus dibalik lagi 25 menit lagi belajar lagi gitu. Jadi fokus di 25 menit tanpa ada jeda gitu loh di 25 menit itu, nggak kayak tiba-tiba baru 5 menit udah scroll TikTok, baru 5 menit udah buka YouTube gitu. Itu enggak. Itu pakai Pomodoro teknik. Oke, selanjutnya ada eliminasi distraction, yang dimana ya balik lagi kita eliminasi distraksi. Kayak kan keseringan kita tuh distraksi dari HP kan. Mungkin HP-nya bisa dijauhin dulu, atau HP-nya di mode apa dulu biar notif yang nggak muncul, biar nggak ke distract nih kalau ada notif, nggak langsung buka HP, atau belajarnya fokus dari buku aja biar HP-nya nggak kebuka-buka gitu. Tuh ya, karena sering banget kan kita dapat hambatan tuh dari distraksi-distraksi yang ada. Atau nih, learn to say no. Kenapa ada learn to say no? Kayak kan kita udah punya jadwal kan, pasti kalian sendiri udah punya jadwal, harusnya hari ini harusnya ngerjain tugas, tapi gara-gara ada teman ngajak main, jadi kalian mau ikutan main. Itu kita harus belajar bilang enggak ya teman-teman. Mungkin emang agak susah, tapi kita bisa belajar pelan-pelan untuk bilang enggak dengan jadwal yang udah kita punya. Atau kita udah punya jadwal untuk belajar, atau udah punya jadwal untuk kerkom, tiba-tiba ada temen main aja nggak usah kerkom gitu. Itu kita harus belajar untuk bilang enggak ya teman-teman gitu. Terus kita ada project. Jadi sebelum project kita mau tes dulu masing-masing dari teman-teman cara belajarnya tuh apa sih gitu.
kalian kumpul secara kelompok. Mungkin yang di visual bisa pindah ke sini, yang auditori bisa di sini, yang kinestetik bisa di sini ya teman-teman. Yang auditori di sini ya, yang visual di sini ya. Berarti bisa pindah. Auditori visual kita ambil. Berarti auditori. Auditori. Ya, ambilnya yang paling pertamanya yang lebih banyak persenannya. Iya, boleh pindah ya. Tenang dulu ya teman-teman. Kalian udah kumpul kelompok, sekarang siapin satu device, entah HP boleh tab, buat kita mau bikin poster di Canva. Jadi dibuka Canva-nya ya teman-teman. Kan link Canva bisa share link, kalian share aja ke teman-temannya biar bisa ngerjain bareng-bareng. Ayo dikerjain ya teman-teman. Dibuka ya Canva-nya. Dibuat ya. Oke, kalau yang visual boleh tenang dulu ya teman-teman. Oke, yang visual buat poster dengan gambar kan kalian lebih suka melihat kan visual itu. Jadi identik nih sama banyak-banyaknya gambar. Terus kalau auditori buat posternya pakai lirik lagu ya nanti ditulisnya. Kalian ganti-ganti aja lagu yang udah ada pakai lirik yang kalian punya. Oh, maaf yang kinestetik belum selesai. Jadi yang kinestetik buat jadwal pakai gambar, tapi nanti pas presentasi kalian praktekin gaya yang di jadwal tersebut. Misalnya jam 9 kalian berangkat sekolah, kalian bisa bikin kayak mini drama kalau kalian berangkat sekolah bawa tas atau tidur kalian pernah tidur gitu. Terus buat poster berisi jadwal yang sudah didiskusikan dengan anggota kelompok. Boleh buat satu atau buat lebih. Boleh buat satu atau lebih ya teman-teman. Terus abis itu dipresentasiin sesuai dengan yang ada. Boleh dimulai sekarang ya. Dibuka. Oke, udah lewat 40 udah aku spin ya. Oke. Di skip dulu ya. Visual. Ayo, waktunya udah habis. Ayo udah
dikirim. Ayo mana udah bilang. Tuh, teman-temannya udah kabur. Ya udah, yang udah siap kinestetik duluan ya. Visual berarti abis ini auditori terus visual ya. Abis ini auditori terus visual, kinestetik dulu. Oke, maju ayo, kinestetik maju. Ayo maju dulu kinestetik. Boleh semua, boleh perwakilan, terserah kalian ya. Oke, mari saudara semua, ada yang bacain jadwalnya, ada yang praktekin jadwalnya. Iya boleh semua maju boleh. Ayo ada yang bacain, siapa yang bacain? Oke, aku di depan. Oke, perkenalan dulu di depan. Oke, semuanya maju perkenalan. Itu nomornya. Ayo maju ke tengah semuanya, ayo. Geseran dong, geseran. Ayo geseran. Ayo dimulai perkenalan satu-satu ya. Ayo dimulai dari ujung perkenalan. Oke, nama saya Kamu Baru Jawan. Saya Marco. Saya Gunter. Saya bagi Paling. Saya Abdul Kelas. Saya aja. Oke. Ayo kita setik, coba jelasin tentang jadwalnya. Yang bikin siapa, yang praktekin siapa? Ayo. Yang praktekin di tengah juga dong. Siapa yang praktekin? Oke, boleh ganti-gantian kok praktekinnya. Tuh, berarti yang ceweknya tinggal baca, cowoknya yang praktek. Ini tuh ada jadwal dari pagi hingga malam. Terus yang pertama ini ada bangun tidur. Oke, dilanjut. Dibaca dulu dong. Apa? Yang kedua itu ada minum 1 gelas air putih. Terus yang ketiga ada cuci muka. Ayo, lanjut, ayo waktu. Yang keempat olahraga ringan. Olahraga ringan.
Yang itu ada sarapan pagi. Jadi Perlu lah. Habis ini balik ya. Auditori lo habis ini. Jangan kayak gitu. Nah, ayo ayo. Pulang. Di tengah dong, di tengah. Tidur. Oke, boleh ditutup. Oke, tepuk tangan buat kelompok inisiatif. Makasih kelompok inisiatif. Ayo selanjutnya auditori, tolong temannya dipanggil. Tolong temannya dipanggil sekarang. Gak ada alasan ya. Oke, perkenalan dulu dong. Ayo perkenalan dulu dari auditori. Ayo. Ayo perkenalan dulu auditori. Ayo dipercepat. Kami dari kalau saya mau masuk Bekusan sama kalian mereka. Ayo 1, 2, 3. Kamu tidur sholat subuh mandi berangkat sekolah. Jam pukul 3 kita berangkat sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok visual produk perbadan ini. Halo, semuanya apa ya, Nak? Ya deh. Jadi kalau bisa lihat tadi udah kita buat karena kita kelompok visual, jadi kita sama-sama mengutamakan gambar di sini. Tapi kalau waktunya sama-sama singkat, jadi tadi kita buat cuma sampai sekolah aja guys. Jadi jam 5 kita bangun tidur. Terus karena di sini mayoritas kita akan melakukan ibadah dulu. Habis itu jam 9 kita mandi, sarapan. Habis itu kita sekolah sampai jam 3. Terus kayak biasa ya, ada istirahat, ada belajar, kerja juga, lalu kita tidur dah. Oke. Ada yang dulu ya sebentar. Ayo teman-teman duduk dulu ya. Jangan jawab nanti dulu please. Ayo duduk dulu. Oke. Jadi sekian ya teman-teman dari materi mengelola waktu dengan efektif secara seru biar lebih produktif. Kita tadi udah dapat dari manfaat-manfaatnya, dampak-dampaknya, terus jadwal teman-teman yang bisa disesuaikan yang macam-macam kayak gitu. Oke. Terakhir boleh diisi dulu ya teman-teman. Karena mempersingkat waktu juga, tadi yang udah scan coba dikirim ke teman-teman kelasnya. Aku butuh jawaban dari kalian. Terus terima kasih teman-teman atas kerjasamanya hari ini. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita foto bareng dulu ya. Oke. Fotonya